kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi kita melihat konsepsi takdir, ya. Dari mana memandangnya? Ini penting. Kita samakan dulu dari mana kita memandangnya. Kalau kita memandangnya dari sisi takdir adalah suatu ajaran Al-Quran yang bisa mengantarkan kita menuju dunia bahagia akhirat surga. Makanya yang namanya takdir itu adalah bila kita sudah berjalan pada koridornya, terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, itulah takdir. Karena kita menyadari Allah memang campur tangan dalam kehidupan manusia karena Dia ingin kita semua manusia masuk surga. Yang kedua, apakah takdir bisa dirubah? Ini tidak relevan dengan pembahasan topik kita mengenai takdir. Karena ya, kita bukan mau merubah takdir, tapi dengan takdir ini kita bisa tetap DBAS walaupun badai datang menghampiri kita. Ya, jadi kita tidak membahas takdir itu bisa dirubah atau tidak. Menurut saya nggak ada gunanya itu. Hanya jadi wacana. DBAS, ketakwaan tidak akan meningkat dengan itu. Kenapa? Kita nggak tahu takdir kita mau seperti apa, lalu kita rubah jadi apa? Nggak ada yang tahu. Manusia hanya tahu takdir kehidupan Allah itu setelah terjadi. Lalu untuk apa? Yang penting mampu nggak kita menggunakan ajaran takdir yang luar biasa, saya katakan. DBAS tidak terampas. Boleh dibuktikan. Takdir yang berisi itu di dalamnya ada rela dilakukan olehnya. Baik, lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya non-muslim, Pak. Apakah itu sudah menjadi takdir saya? Ya. Barangkali itu pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini pertanyaannya, seorang muslimah, suaminya non muslim, apakah itu sudah takdir? Ini sama seperti bunuh diri. Bunuh diri takdir bukan? Makanya pegang lagi, kalau kita sudah berjalan pada koridornya, ya itulah takdir. Nah sekarang seorang muslimah mengambil suami non muslim, itu sudah pada koridornya bukan? Bukan. Berarti bukannya takdir, itu dosa. Jadi hati-hati. Pemahaman takdir yang salah bisa menambah kesalahan, yaitu menuduh Allah berlaku tidak adil. Padahal Zat yang Maha Suci, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Bijaksana, nggak mungkin melakukan kezaliman pada makhluknya. Baik, ini karena waktu sudah tinggal sedikit lagi, saya kira untuk pertanyaan mungkin nanti kalau ada di depan bisa disampaikan. Sebelum ini saya ingin untuk mereview sejenak supaya tidak lupa, supaya review ini sebagai oleh-oleh dibawa ke rumah, direnungkan kembali di rumah, ya, sehingga apa-apa yang kita bahas bersama ini bisa ada manfaatnya untuk peningkatan kualitas ketakwaan kita. Baik, yang pertama, konsep takdir untuk digunakan oleh aku, bukan untuk digunakan oleh kamu. Yang kedua, ajaran takdir, bila aku sudah berjalan dalam koridor yang benar, apapun yang menimpa diriku adalah takdir. Jadi syaratnya ini takdir apa bukan? Lihat dulu, sudah benar belum kita? Kalau udah benar, oh takdir. Kemudian
Bila terjadi sesuatu yang tidak aku inginkan, nah sedangkan aku sudah berada pada koridor yang benar, maka ucapkanlah takdir. Takdir yang berisi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku rela diatur oleh Allah. Nah, ada satu tip yang bagus. Batasi keinginan. Yang kita inginkan hanya hal-hal yang belum diatur oleh Allah. Misalnya sakit, gak usah punya keinginan sembuh. Kenapa? Keinginan sembuh sudah ada di tangan Allah. Sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah jangan kita inginkan. Namanya di sini batasi keinginan dan gunakan ucapan sakti. Niscaya TBAS sulit rampas. Sekali lagi, Ibu dan Bapak, saya hanya ingin menghimbau bahwa pemahaman takdir ini sangat luar biasa kalau kita mengambilnya dari sudut pandang yang dapat membuat BBS kita tidak melayang, yang dapat membuat ketakwaan kita meningkat. Selama ini kebanyakan dari kita memandang masalah takdir itu dari sudut pandang yang menurut hemat saya itu tidak pas, hanya sebagai wacana. Kita tahu orang Jabariyah mengatakan takdir itu begini. Nanti orang Mu'tazilah mengatakan takdir ini begini. Orang Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan takdir itu begini. Jadi hafalan. Begitu musibah, stres. Lebih bagus nggak tahu deh yang begitu. Saya sih cuma tahunya kalau saya udah jalan pada koridor yang benar, kena sesuatu yang saya tidak inginkan, takdir, selesai. Menurut saya itu lebih bermanfaat. Ingat bahwa di hadapan Allah kita yang ditanya, yang ditimbang itu adalah amal, bukan ilmu. Ilmu yang tidak berwujud menjadi amal, kata Rasulullah dalam hadis qudsi, itu seperti guntur yang tidak mendatangkan hujan. Mari kita sadari itu. Mudah-mudahan kita semua bisa selaras sikap dengan maksud Allah menciptakan kita, yaitu bersikap menjadikan hidup ini sebagai pengabdian padanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.